Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Pantas saja saya memantau di berbagai kolom komentar teman-teman yang begitu jutaan orang pemerhati kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Saya sangat terheran-heran. Kenapa? Publik begitu mencurigai terhadap Ibu Mimin dan juga Yosep Hidayah. Apa alasannya? Tentunya saya menyebutkan dengan sebuah sumber. Jadi tidak ada mengarang dalam hal membahas kasus Subang ini. Lalu dari manakah sumbernya? Yaitu dari keterangan Yoris melalui kuasa hukumnya Leni Anggraini. Lalu apa yang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pemerhati kasus Subang ini sehingga sangat-sangat mencurigai Yosep dan juga Ibu Mimin? Kita kupas habis. Ikuti terus. Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia tentunya. Baik, teman-teman, banyak sekali yang berkomentar bahwa Bang bahas lagi tentang masalah perhiasan kedua almarhumah ini atau khususnya almarhumah Amalia yang perhiasannya dulu ada sebuah keterangan Yoris bahwa Yoris didatangi oleh Yosep dan Ibu Mimin, lalu Ibu Mimin dan Yosep menyerahkan perhiasan almarhumah Amalia. Ya, baik teman-teman, kita pasti merasa aneh. Kenapa perhiasan almarhumah Amalia ada di Ibu Mimin dan juga Pak Yosep? Aneh nggak kira-kira? Itu kan bisa jadi ada sidik jari, ada DNA, dan juga itu bisa jadi adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Sesuai kita mengambil sumber dari keterangan Ramdhanu, seorang tersangka, seorang JC yang sudah mengakui perbuatannya, menyebutkan nama-nama pelaku lain, berarti di malam itu Yosep dan Mimin sesuai dengan keterangan Danu ada di TKP, mengeksekusi korban dan perhiasannya diambil. Oke, kita pasti bisa memahami hal itu ya dengan keterangan dari Ramdhanu ini. Kalau misalkan menurut keterangan Yoris, perhiasan tersebut ya diterimanya dari Mimin dan Pak Yosep. Aneh bin ajaib. Kenapa perhiasan ada di sana? Baik. Kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia memang inilah fakta baru kembali, yaitu perhiasan. Nah, diam-diam tersangka di dalam kasus Subang ini menyimpan barang berharga atau perhiasan milik kedua korban, yaitu Ibu Tuti dan Amalia di Subang ini. Dua tersangka tersebut adalah Yosep dan juga istri mudanya, yaitu Ibu Mimin. Nah, teman-teman, di sini saya sambil nonton waktu itu ada podcastnya Yoris ya di salah satu channel. Ini yaitu di diskursus.net ya, teman-teman. Nah, di sini Yoris menjelaskan dengan kuasa hukumnya bahwa di sini juga sangat kaget sekali karena ya sontak hal tersebut ketika mendengar masalah perhiasan itu ya ini memantik kecurigaan yang sangat kuat dari Yoris yaitu terhadap Ibu Mimin dan Yosep. Yoris sangat curiga sekali teman-teman ketika menerima perhiasan dari mereka berdua sedangkan itu adalah perhiasan almarhumah. Nah teman-teman, ini yang mengejutkan lagi adalah pengakuan dua tersangka Yosep ini, Mimin menyimpan perhiasan korban tersebut menyeret sosok saksi lain, teman-teman. Ya kan? Ini kan bisa jadi. Yoris nanti misalkan ini perhiasan diserahkan ke Yoris, itu kan bisa jadi semuanya terseret gegara perhiasan tersebut. Aneh bin ajaib kok perhiasan ada di Ibu Mimin dan juga Yosep. Wih, luar biasa. Berarti ini keterangan Ramdhanu harus kita gali ya. Berarti benar-benar ini karena Danu juga kan menaruhkan jiwa dan raga. Rela untuk dipenjara. Kan tidak main-main dalam pengakuan hal sebuah kasus yang sangat-sangat sadis ini teman-teman. Ya kan? Nah, lalu menurut kuasa hukum dari Yoris, saya pernah tanya ke Yoris masalah handphone Amel sama perhiasan Ibu Tuti. Ada nggak perhiasan yang dipakai di tubuh Amel dan juga Ibu Tuti? Itulah pertanyaan dari seorang kuasa hukum Leni Anggraini kepada seorang kliennya Yoris. Mendapat pertanyaan tersebut, Yoris pun belak-belakan, yaitu kepada kuasa hukumnya. Yoris mengaku setelah 3 bulan pembunuhan ibu dan adik tercintanya, yaitu Yoris ini didatangi
oleh Ibu Mimin dan juga Pak Yosep. Ternyata kedatangan ayah kandungnya dan juga ibu tirinya Yoris tersebut ternyata untuk menyerahkan perhiasan Amalia. Masuk akal nggak teman-teman? Orangnya terbunuh, tapi perhiasannya, barang berharganya ada di orang itu. Apakah diambil malam itu atau diambil di pagi hari? Kan Ibu Mimin tidak tahu apa-apa, beliau bercerita. Tidak tahu menau tentang hal kasus ini. Tapi kok perhiasan Ibu Tuti dan Amel kok ada di mereka? Alamak, sandiwara ya teman-teman. Cobalah nanti teman-teman juga bisa mendalami tentang hal ini. Ibu Mimin mengatakan sama sekali tidak tahu dalam hal ini. Yosep mengatakan sama sekali tidak tahu dengan hal pembunuhan ini. Bahkan mereka waktu ada kejadian ada di rumah. Yosep mengatakan jam mau main golep, pulang ke Ciseti dari Cijengkol dari rumah istri mudanya, janjian dengan Kedi Golep mau mengambil stik golep. Tiba-tiba ada kejadian. Tapi kok dengan mendengar keterangan perhiasan kedua almarhumah ada di mereka, lalu kapan ngambilnya? Kan tidak mungkin kalau misalkan masih hidup, kan pasti dilarang juga ya Pak Yosep mengambil uang atau perhiasan seperti itu. Ya kan? Ya juga pasti. Sedangkan kan waktu itu buat bensin juga minta ke Ame 20.000 katanya. Ini perhiasan. Waduh, luar biasa teman-teman. Bahkan sampai kaget juga ini pengacara Leni Anggraini, pengacara Yoris lah. Kan itu bisa jadi barang bukti katanya. Barang-barang yang ada di tempat kejadian perkara itu tidak boleh untuk diambil kecuali yang berwenang. Ini aneh juga. Waduh, jadi merinding ya gua ini bahas tentang masalah perhiasan kedua almarhumah, tapi kok ada di orang lain seperti itu. Nah baik, kepada kuasa hukumnya, Yoris mengaku setelah 3 bulan pembunuhan ibu dan adiknya, Mimin sempat mendatanginya. Ternyata kedatangan ayah dan ibu tirinya itu untuk menyerahkan perhiasan. Kenapa diserahkan ke Yoris? Luar biasa. Lalu kuasa hukum dari Yoris mengatakan sangat-sangat kaget sekali, yaitu perhiasan Amalia tersebut bisa saja termasuk adalah barang bukti. Benar sekali, yang ada di TKP adalah barang bukti. Kuasa hukum Yoris mengatakan perhiasan Amalia tersebut semestinya bisa jadi barang bukti. Lalu ia pun membeberkan kemungkinan barang bukti perhiasan tersebut bisa ditemukan sidik jari atau DNA di sana. Gila benar ini kok perhiasan ada di mereka yang orangnya sudah meninggal. Kapan diambilnya? Kalau benar-benar mereka sama sekali bersih dan tidak tahu menau dengan pembunuhan ini yang sudah digembur-gemburkan di publik. Tidak kenal siapapun, tidak tahu menau tentang kasus ini, ya kan? Nah, tapi kenapa perhiasan kedua almarhumah ada di mereka? Lalu diserahkan ke Yoris. Apakah mau menyeret semuanya ke penjara seperti itu? Atau juga mungkin ingin mengkambing hitamkan seseorang atau siapapun itu, mereka selamat dan menikmati harta Ibu Tuti. Bisa merebut semuanya, berkuasa. Alamak, luar biasa, jadi merinding ya membahas ini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini diungkapkan oleh Yoris, yaitu perhiasan Amalia tersebut berupa emas, gelang, kalung, dan cincin. Masa masih hidup dipretelin kalungnya, ya kan? Gelangnya, kalau misalkan Amalia masih hidup, masa dipretelin sih sama kedua orang ini? Tentunya kan sudah meninggal. Alamak, benar-benar ini sudah terlihat sekali sandiwara. Mereka bilang tidak tahu menau, tidak. Bahkan Pak Yosep mencari Amalia, diobrak-abrik semuanya. Ada berbunga-bunga seperti itu di bak mandi kan. Akhirnya tercipratlah noda merah sedikit lah di kancing baju seperti itu. Aduh, luar biasa ini teman-teman ya kan. Masa sih Amalia masih hidup dipreteli gelangnya, cincinnya, kalungnya, coba. Jadi heran ini kuasa hukum Yoris pun heran. Kenapa perhiasan korban yang bisa menjadi barang bukti tersebut tidak di tangan kepolisian? Tak habis pikir Ibu Leni ini teman-teman. Perhiasan almarhumah ini ada di tangan Yosep dan juga istri mudanya yang kini sudah menjadi tersangka.
Tidak mungkin Ibu Tuti masih hidup dipretelin sama Ibu Mimin dan Yosef, ya kan? Atau Amalia. Wah, luar biasa ini. Ini luar biasa, aduh. Jadi merinding gua membahasnya ya. Jadi benar juga ini kalau seperti ini saya menganalisa dengan ucapan Danu, teman-teman. Saya sangat yakin dengan ucapan Danu bahwa Danu mengatakan mereka adalah pelakunya seperti itu. Nah, pertanyaan kenapa emas itu ada di Ibu Mimin dan Yosef? Menurut Ibu Leni, yaitu kuasa hukum dari Yoris, lanjut. Leni Anggraini mengatakan, berdasarkan pengakuan Yosef dan Mimin kepada Yoris, perhiasan korban tersebut didapat dari adik Yosef, yaitu Mulyana. Kenapa ya? Aneh ya. Perhiasan Ibu Tuti, kedua almarhumah ada di Pak Mulyana, menurut keterangan Yoris. Kapan Mulyana mempreteli waktu Amalia masih hidup? Ibu Tuti masih hidup? Atau mungkin waktu itu di tanggal 19, waktu ngambil kucing, itu kan kucing liar, menurut Bang Taufan keterangannya seperti itu. Biarin saja kucing liar kan, ngambil makan sendiri. Nah, Leni Anggraini mengatakan, mempertanyakan dari mana adik Yosef tersebut bisa mendapatkan perhiasan korban Amalia. Yoris mengaku sempat bertanya kepada Mulyana di mana dia mendapatkan perhiasan Amalia tersebut. Namun Yoris mengungkapkan Mulyana adik Yosef tersebut tak menjawabnya. Aneh bin ajaib. Dalam hal sebuah kejadian kasus yang sangat tragis ini, keluarga mereka begitu cuek, bahkan cerita barang berharga milik kedua korban ada di orang lain. Apakah dipreteli masih hidup atau sudah meninggal dunia? Kan baru ditemukan di bagasi mobil Alphard. Bahkan Pak Yosef pun bilang tidak tahu. Bahkan bilangnya ya mencari ke bak, tapi tidak membuka bagasi tersebut seperti itu. Allah mahusset dah. Merinding gua membahas ini, teman-teman. Ini sudah ketahuan kalau kita menganalisa. Yang penting jangan menuduh seseorang, teman-teman. Intinya kita hanya mengupas tuntas dari berdasarkan keterangan tersangka Ramdhanu dan juga keterangan Yoris melalui kuasa hukumnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.